Nah, siap ya? Oke. Jadi ada tiga, ya, tiga hal yang akan menjadi pondasi yang akan memastikan Bapak Ibu nanti jadi miliardernya berkah, kokoh, kuat, ya, dan menjadi leader sejati Bapak Ibu. Ya, baik di PT BES ataupun dimanapun. Ya, bahkan insya Allah akan dicintai oleh orang-orang yang soleh tentunya. Ya. Nah, yang pertama adalah yang satu, amalan langit. Ini selalu saya sampaikan. Amalan langit ini nomor satu, terutama Bapak Ibu. Kalau yang non Muslim, ya silahkan amalan langit sesuai dengan agamanya. Ya, ya. Jadi yang pertama, amalan langit. Ada 5 amalan langit. Nanti saya akan jelaskan. Ya. Jadi saya ini dulu. Yang pertama amalan langit, yang kedua install magnet kaya. Ini saya sudah ajarkan di training magnet kaya ya. Bapak Ibu pasti sudah ikut training magnet kaya saya ya. Magnet kaya, bagaimana menanamkan magnet kaya dalam pikiran bawah sadar. Udah ikut belum? Kalau sudah berarti nyambung. Kalau belum nanti ikut di hari Senin ya. Insya Allah saya adakan lagi hari Senin. Gratis kok trainingnya ya. Yang belum ikut nanti hari Senin saya adakan lewat Zoom. Nah, yang sudah ikut berarti tinggal mengamalkan apa yang sudah saya sampaikan. Oke? Jadi yang pertama amaran langit, yang kedua install magnet kayu. Nah, yang ketiga adalah ikhtiar buminya. Yang akan saya bahas adalah nomor satu dan nomor tiga malam hari ini ya. Nomor duanya install magnet kayanya di hari Senin. Nanti yang belum ikut silahkan ikut ya di hari Senin. Oke? Nah, maka teman-teman semuanya, yang pertama dulu kita bahas amalan langit ya. Amalan langit ini akan membuka setiap jalan kemudahan Bapak Ibu. Bapak Ibu mau ikhtiar sekeras apapun, kalau amalan nomor tiga apa coach tadi? Ikhtiar bumi. Nomor satu amalan langit, nomor dua install magnet kaya, nomor tiga adalah ikhtiar bumi. Oke? Ya, jadi amalan langit dulu nomor satu. Nomor satu. Amalan langit ini adalah sesuatu yang akan membuka pintu kemudahan dan membuka pintu percepatan. Ya, amalan langit. Maka wajib hukumnya Bapak Ibu melakukan amalan langit ini kalau mau dipermudah dan dipercepat setiap usahanya, setiap cita-citanya, setiap goal settingnya. Apa aja amalan langit? Nah, ini yang dasar-dasar aja saya pilih ya. 5 yang paling pokok, paling utama yang nggak boleh ditinggalkan kalau Bapak Ibu mau jadi seorang pebisnis miliarder yang kaya berkah. Kemudahan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala insya Allah. Yang pertama solawat. Ya, saya dimanapun ya, amalan solawat. Ini udah jutaan orang lah yang membuktikan dasarnya solawat. Ya, di YouTube aja yang menggaungkan solawat selalu dia apa namanya populer ya. Jadi solawat apa? Kalau saya ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, jadi solawat 1.000 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Solawat seperti ketika kita sholat. Ya, dalam sholat itu sholawat kan wajib. Nah, itu seperti itu sholawatnya. Tapi saya pakai Sayyidina. Nah, silakan yang nggak pakai Sayyidina juga nggak masalah. Ya, kalau saya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Minimal 1.000 kali sehari. Ini membuka semua kemudahan. Yang tadinya jalannya sulit dimudahkan. Yang tadinya susah closing, insya Allah dimudahkan jalannya. Ya, sholawat. Nah, ini 1.000 lebih banyak, lebih bagus. Yang kedua, sudah? Yang kedua amalan langitnya adalah zikir taubat. Salah satu penghalang atau tertahannya doa kita adalah dosa kita. Penghalang doa atau penahan doa adalah dosa. Ya. Sholawatnya kapan, Coach? Oke, sholawatnya sepanjang hari boleh. Nggak harus sekali duduk. Sambil masak, sambil di dapur, sambil nonton TV, sambil ikut seminar, sambil Zoom seperti ini. Ya. Boleh diucapkan, dilisankan, boleh dalam hati. Yang penting dalam hati juga lebih sulit sebenarnya. Coba dalam hati. Lebih sulit, ya. Lebih lebih mudah diucapkan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Oke? Nah, pakai tasbih digital kalau punya. Coach, kalau nggak ada tasbih digital susah ngitungnya. Gampang, dibagi 5 waktu. 200 setiap sholat. Ya, sholat 5 waktu akan ada 5. Maka setiap sholat 200. Lagi sebelum sholat, 100 setelah sholat. Oke. Yang kedua, zikir taubat. Nah, zikir taubat yang saya lakukan adalah membaca, mendawamkan subhanallah wa bihamdi. Nah, istighbar boleh nggak, Coach? Boleh. Ya. Tapi yang paling keren menurut saya berdasarkan hadis sahih, ya, hadis Bukhari Muslim, barang siapa yang mengucap kalimat subhanallah bihamdi dan diterima oleh Allah, maka semua dosanya meskipun sebanyak buih ombak di lautan akan diampuni. Ya, jadi subhanallah bihamdi minimal 100 kali. Yang non muslim gimana? Lakukan amalan-amalan yang dianjurkan dalam agama masing-masing. Silakan, ya. Karena mau agama apapun, saya yakin dalam hati nuraninya mengarahnya kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Betul nggak? Tuhan yang menciptakan kita. Ya, cuma pemahaman kita yang berbeda. Tapi niat kita, tujuan kita kan sama. Menyembah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Kan gitu. Ya, cuma pemahaman dan pengetahuan kita aja yang berbeda. Jadi silahkan ikutin agama masing-masing gitu loh. Agama kepercayaan masing-masing. Kita punya Tuhan yang sama, ya. Tuhan yang sama dalam artian ya Tuhan kita yang menciptakan alam semesta. Cuma beda sudut pandang aja. Ya, silakan. Oke, ini jadi sholawat, nomor 2 zikir tobat, nomor 3 ini nih penting. Bahkan semua agama menganjurkan yang namanya sedekah. Sedekah itu mau non-muslim, mau muslim, mau Katolik, mau Islam, mau Hindu, ya. Ketika dia sedekah, maka sudah dipastikan dia akan kaya. Dah, pasti kaya udah. Kalau dia sering sedekah, dia sering memberi, udah pasti kaya. Nggak ada semoga apa namanya, nggak ada mudah-mudahan lagi. Udah pasti kaya. Itu sudah hukum alam. Seperti pastinya sesuatu yang saya jatuhkan itu jatuh ke bawah, itu kan pasti ya. Ya, sedekah itu gitu. Ya. Orang yang setiap hari sedekah, ringan tangan untuk memberi gitu ya, itu udah pasti kaya. Udah pasti, ya kan? Mau motivator manapun, dari negara manapun, ya. Ketika dia banyak memberi, dia akan kaya. Sedekah yang mudah gimana, Coach? Yang sedekah yang mudah itu yang pertama kepada orang tua, yang kedua sesuainya kepada keluarga kita, kemudian kepada kerabat, ya, baru kepada tetangga, orang yang membutuhkan, ya, tetangga yang sulit, gitu. Itu sedekah. Yang ngasih pokoknya, ya, nraktir temen juga itu sedekah kok, gitu. Sedekah subuh mampunya bagaimana, Coach? Bagus banget. Sedekah subuh itu bagus banget. Yang penting rutin, teman-teman. Oke, jadi sedekah ya, dirutinkan. Yang paling penting itu rutin, Bapak Ibu. Ya, besar atau kecilnya aktif sesuai kemampuan, tapi serutin. Nah, kalau mau percepatan lagi, kalau saya ada namanya sedekah ekstrim. Ya, sedekah ekstrim itu apa, Coach? Sedekah yang berat untuk dilakukan. Ya, Jumat kelamaan, Bu. Kalau nunggu Jumat setiap hari, ya. Nah, kalau mau Jumat berkah biasanya, kalau saya sedekah ekstrim aja. Ya, sedekah ekstrim. Yang ketiga sedekah, Pak Yono. Yang ketiga sedekah. Sedekah subuh itu apa? Coach? Sedekah subuh itu sedekah setelah habis sholat subuh, dia sedekah. Oke, yang keempat, amalan keempat, takwa. Takwa itu menjalankan perintah Tuhan, perintah Allah Subhanahu wa taala bagi yang muslim ya. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, mau agama apapun kalau dia taat kepada Tuhannya maka hidupnya akan teratur. Hidupnya akan teratur, hidupnya tidak akan merugikan orang lain, hidupnya tidak akan menzolimi orang lain, ya. Maka hidupnya dia juga akan baik. Gitu ya. Jadi takwa. Takwa itu taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang kelima ini dahsyat nih. Kelihatannya sepele tapi yang saya rasakan ya, ini dahsyat banget. Catat nih nomor 5 ini nih. Ya.
bahagiakan ibu dan pasangan kita. Bahagiakan ibu dan pasangan kita. Sedekah ekstrim itu apa? Sedekah ekstrim itu sedekah yang berat untuk kita keluarkan. Contoh, kita ngasih 100.000 masih mudah, tambah lagi 200.000 masih ringan. 500.000, wah berat banget. Tambahan lagi 600.000, ini sangat berat. Nah itulah sedekah ekstrim. Jadi sedekah yang menurut kita sangat berat, namanya sedekah ekstrim. Oke, amalan langit nomor 5, bahagiakan ibu dan istri. Kalau nggak ada ibu dan ayah gimana? Kalau nggak ada ibu dan ayah, siapa yang mengurus kita? Kan ya. Kalau nggak punya pasangan gimana? Ya orang tua berarti. Kalau nggak punya pasangan, semuanya tujukan kepada orang tua kita, kepada ibu kita terutama. Sedekah ekstrim sama orang tua boleh. Ya, sedekah ekstrim sama orang tua boleh. Ya, boleh. Ada pertanyaan bagus. Kebagian suapan atau garis miring suami itu yang berat, Coach, katanya. Karena suami melarang bisnis ini. Nah, ini permasalahan ya. Kalau bagi saya itu masalah, teman-teman. Bahkan mitra saya kalau misalkan suaminya itu saya tidak anjurkan untuk melanjutkan bisnis ini. Ya bahkan dulu pernah ada yang nanya mitra apa namanya istrinya bilang gini, apa namanya ibu-ibu bilang gini, Coach, saya semangat saya bisnis ini tapi suami saya melarang keras, bahkan tidak meridoi bisnis ini. Gimana Coach? Apakah saya lanjut atau gimana? Saya bilang dengan tegas, berhenti dari bisnis ini, ikutin suami. Saya bilang ya, tapi saya mau menjalankan bisnis ini karena saya yakin bisnis ini bagus. Ya udah, kalau bapak, kalau ibu mau melanjutkan bisnis ini, ada satu syarat dan satu jalan lagi, ajak suaminya ke seminar saya. Kalau dia mau ikut ke seminar saya, nanti menjelaskan penjelasan saya. Kalau dia masih nggak setuju, saran saya berhenti. Ya, nah, singkat cerita, ibu itu ngajak suaminya, kemudian suaminya mendengarkan seminar saya, dan luar biasanya, sejak hari itu suaminya mendukung, malah mendukung habis-habisan menjalankan bisnis ini. Gitu loh. Ya. Apa ini urgent? Ya, karena ridho suami itu bagi seorang istri adalah jalan keberkahan, Bapak Ibu. Ya. Bapak Ibu kan go berkah no riba, betul nggak? Dapat tapi pakai kan pengen berkah gitu. Menjalankan bisnis ini kan pengen berkah. Ya. Lah terus nggak diridhoi suami. Lah berkahnya di mana, Bapak Ibu? Jangan bisnis. Dalam sebuah hadis riwayat, kalaupun ibu mau pergi ke sebuah apa namanya pengajian sekalipun, kalau suaminya tidak mengizinkan, maka haram hukumnya bapak ibu pergi. Ibu pergi, ya. Kenapa? Karena izin suami. Kalau istri nggak dukung, nah kalau istri nggak dukung, yang pertama tidak masalah menjalankan. Cuma kan nanti tetap gak enak hati, ya nggak? Nah, ajak istrinya ke seminar, ajak istrinya ke Zoom meeting, ya. Kemudian doakan supaya istrinya Nah, yang paling fatal itu kalau suaminya tidak meridoi dan tidak mengizinkan, itu paling fatal, gitu ya. Oke, jadi bahagiakan ibu dan istri. Nah, ketika membahagiakan ibu dan istri itu rezeki luar biasa. Yaitu bisnis bisnis jadi dipermudah, diperlancar. Ya, kalau anak tidak ridho gimana, Coach? Nggak ada ridho anak, Bu. Ya, kalau anak nggak ridho bilang ya, ini ibu sedang berjuang untuk kamu, tinggal bilang kayak gitu. Nggak ada urusan, Bu, kalau anak nggak ridho. Ya, nggak ada ridho anak buat orang tua, nggak ada. Itu. Ya, itu ridho suami, ridho ibu, ya. Nah, kalau suami itu harus diridhoi oleh ibunya. Kalau istri harus diridhoi oleh suaminya. Gitu. Bagaimana kalau masih punya cicilan? Ya, justru itu. Bertobat dulu, bertobat, kemudian niatkan untuk menjalankan bisnis ini segera lunas cicilan. Oke, jadi amalan langit ada 5 ya. Solawat, zikir tobat, sedekah, takwa, bahagiakan ibu dan istri.
bahagiakan ibu dan istri. Ya, kalau bisa kalau punya ibu niatkan bisnis ini untuk membahagiakan dan menghajikan ibu kita. Bahagiakan istri. Coach, saya sedang banyak hutang. Gimana cara membahagiakan istri? Ya, dengan apa namanya, kasih sayang, dengan memperhatikan, ya, dan lain sebagainya. Mudah, apa namanya, banyak cara ya, banyak cara. Ketika kita membahagiakan ibu dan istri kita, maka rezeki akan mengalir. Oke, nah itu amalan langit. Yang kedua, ya, langkah yang kedua tadi apa? Install magnet kaya. Ya, saya jelaskan nanti di hari Senin di training magnet kaya. Ya, silakan ikut training magnet kaya di hari Senin insya Allah. Dan di situ apa namanya teman-teman akan diberikan sebuah audio, saya dijelaskan sebuah audio terapi untuk menanamkan magnet kaya dalam pikiran bawah sadar. Yang sudah mengikuti training magnet kaya, segera maksimalkan audio terapi yang sudah saya berikan, dengarkan setiap hari supaya segera tertanam, terinstal di pikiran bawah sadar. Oke? Nah, lanjut Bapak Ibu. Kalau ayah bagaimana coach? Ya, ayah juga sama ya. Kalau ya, yang paling utama kan ibu. Ya, kalau udah ibu baru ayah kan kayak gitu. Sehari berapa kali coach harus dengarkan audionya? Kan udah dijelaskan di grup ya. Minimal sekali. Oke. Lanjut tapi dan training magnet kaya ya hari Senin insya Allah. Hari Senin jamnya 19.45 malam. Oke. Yang ketiga adalah ikhtiar bumi. Nah, ikhtiar bumi ini teman-teman, ikhtiarnya kita sudah berada di bisnis yang tepat, yaitu PT BES. Kenapa saya ikhtiar kita? Karena sudah lengkap izin syariahnya udah lengkap, berarti bisnis ini syariah halal, legal lagi. Kemudian bisnis ini paling mudah dijalankan, bisnis ini paling besar peluang hasilannya, ya. Bayangkan Bapak Ibu, hanya di bisnis ini Bapak Ibu tugasnya menolong orang-orang yang sedang punya hutang untuk bisa lunas hutang dengan mengenalkan kepada mentor, mengenalkan dengan PT BES. Hanya itu tugas Bapak Ibu, ya. Hanya itu tugasnya, mengenalkan orang-orang yang pengen berubah hidupnya kepada, mengenalkan orang-orang yang sedang punya hutang kepada PT BES. Tugasnya Bapak Ibu hanya itu. Ketika orang dikenalkan dan orang itu mau bergabung, maka Bapak Ibu tugasnya adalah membina. Membina pun diajarkan caranya. Kalau Bapak Ibu belum bisa membina sendiri, Bapak Ibu tinggal arahkan ke training Zoom, arahkan ke training net, arahkan ke training SLC. Ya, semudah itu Bapak Ibu. Kata Ustadz di kampung saya haram kumpul-kumpul poin. Nah, ketika saya ketemu sama Ustadz yang bilang ini haram, maka dua kata saya, dua kata-kata saya yang saya akan tanyakan kepada Ustadz tersebut. Yang pertama, mana dalilnya yang mengharamkan kumpul-kumpul poin itu? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah Ustadz udah menelaah secara mendalam sistem bisnis PTBS selama Indonesia, ya, yang sudah menelaah bisnis ini, sistem ini mengatakan halal. Majelis ulama itu kumpulan orang-orang ahli fikih, ahli muamalah, bukan hanya sekedar ulama, tapi khusus untuk meneliti fikih muamalah. Mereka aja sudah menelaah, meneliti dan menyatakan halal. Lah, Ustadz apa dasarnya? Kan gitu. Simple aja, ya. Jadi kalau saya akan lebih percaya kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, yang di situ namanya majelis itu kumpulan beberapa ulama, ulama fikih muamalah. Lah sekarang saya dibilang haram sama ustadz yang satu, mohon maaf, belum tentu dia paham fikih muamalah. Yang kedua, meskipun dia paham, belum meneliti dengan secara mendalam apa sistem di PT BES. Jadi saya
Simple aja jawabnya. Ya. Nah, apakah pertanyaan ketiga mungkin apakah Pak Ustadz nggak percaya dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia? Kan gitu. Nah, ya, gampang aja. Nah, kalau dia masih debat, misalkan mengharamkan, ya suka-sukaan, ya, suka-suka Ustadz tersebut. Nah, gitu ya. Oke, jadi bisnis ini sudah halal secara syariah. Yang kedua, Bapak Ibu, bisnis ini paling mudah. Yang ketiga, paling banyak keuntungannya. Yang kelima, produknya. Yang keenam, ya, menyiapkan mentor-mentor. Berarti dengan kata lain, saya menambah silaturahim, menambah apa namanya, menambah relasi orang-orang. Bentar, ada yang nanya nih. Pernah ada yang gini coach, kok produknya ada pave, padahal sebagian ulama ada yang mengharamkannya. Oke, pave itu tahu dulu maksud dan tujuan. Pave itu diperuntukkan untuk perokok berat, ya. Jadi pave ini di sini, ya, letaknya itu seperti obat kimia. Obat kimia itu kalau diminum sama orang yang sehat jadi haram. Kenapa? Karena menyebabkan apa namanya, kerusakan ginjal. Coba tanya, ginjal nggak? Bisa. Berarti sesuatu yang merusak itu haram. Berarti obat kimia itu haram. Tapi kenapa diperbolehkan untuk meminum obat kimia? Karena dihususkan untuk yang sakit. Jadi ada uzur di sana. Nah, PAPE itu ya dihususkan di PTBS ini untuk menterapi orang yang perokok berat. Jadi bayangkan orang yang perokok itu adalah orang sakit, Bapak Ibu, yang kecanduan nikotin. Nah, dia mau berhenti tapi nggak bisa. Kenapa? Karena darahnya kecanduan yang namanya nikotin. Nah, PAPE itu untuk mengalihkan, ya, PAPE itu kan eh, untuk apa namanya, menghirup nikotin dengan cara menguapkan. Jadi lebih lebih tidak bahaya daripada yang dibakar. Tembakau yang dibakar nikotinnya membahayakan. Nikotin di dalam vape itu diuapkan, tidak bahaya seperti rokok. Dan nikotinnya bisa apa namanya, kandungannya diperkecil. Ada yang 30 mili, ada yang 9 mili, 3 mili, ada yang tidak ada nikotinnya. Ya. Jadi vape ini diperuntukkan untuk yang merokok. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, lanjut. Jadi bisnis ini udah syariah. Nah, kemudian bisnis ini tidak hanya tentang kita dapat keuntungan, tapi kita bermanfaat bagi orang lain. Di mana letak manfaatnya? Mengajak orang bebas riba. Itu sama dengan dakwah, sama dengan menolong orang. Bahkan di bisnis ini ada orang yang udah mau bunuh diri karena bingung, nggak ada solusi lunas hutang. Kita ajak ketemu mentor kita, dapat pencerahan, dapat solusi. Tiba-tiba beliau, ya, tiba-tiba beliau tidak jadi bunuh dirinya. Berarti kita sudah menyelamatkan satu satu nyawa, gitu ya. Jadi ikhtiar buminya sudah benar kita di PTBS. Nah, tinggal ketika sudah kita dapat kendaraan yang tepat, maka langkah kedua ikhtiar kita adalah mulailah belajar sistem bisnisnya. Jadi Bapak Ibu dapat buku flip chart ya. Udah dapat flip chart. Di sana ada penjelasan sistem bisnisnya, plan A, plan B, terus bonus prestasi, bonus harian. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu sudah pelajari belum yang ada di flip chart? Sudah dibaca belum? Yo, Bapak Ibu berikan flip chart. Sudah dibaca, dipelajari belum? Ada yang sudah, ada belum, 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 belum. Sudah, belum. Udah, belum. Udah, belum. Nah, yang bilang udah, sudah paham semua belum apa yang ada di flip chartnya? Sistem bagi hasil, sistem bonusnya, ya, kemudian bonus royalti prestasi, royalti kepemimpinan, sudah paham semua belum? Sudah sekilas. Maaf coach, yang disebut syariahnya ya yang mana?
Apa tuh maksudnya Bu Konia? Yang disebut syariahnya yang mana? Pertanyaannya kurang jelas. Coba diperjelas. Belum, sudah sebagian, sudah, belum, sebagian coach, belum, sudah, tapi lupa lagi. Wah, bisa lupa lagi ya? Sudah coach, belum paham semua. Oke. Nah, jadi mulai saat ini, ya, jangan hanya fokus yang belum paham. Sudah, tapi belum paham. Ya, jangan hanya fokus memikirkan kenapa saya belum closing, kapan saya closing, kenapa belum dapat mitra. Mulai saat ini coba mulai dari memahami sistem bisnisnya dengan mempelajari flip chartnya. Ya, sambil ngundang orang, tadi saya sudah kasih tahu cara ngundang orangnya. Nah, sekarang sambil memantaskan diri, pelajari yang ada di flip chart. Jangan hanya didapat tapi nggak dibaca, nggak dipelajari. Ya, pelajari, dibaca, diulang-ulang. Ya, kalau sudah dibaca berulang-ulang masih belum paham, tanya kepada mentor, tanya kepada sponsornya. Ya, kalau belum paham juga sponsornya, training HTS. Jadi kalau ada training HTS dan net itu jangan training lagi, training lagi. Training itu diadakan untuk memantaskan Bapak Ibu jadi miliarder, memantaskan Bapak Ibu menjadi leader Bapak Ibu. Gitu ya. Jadi pelajari ya pericatnya, kuasai sistem bisnisnya. Karena Allah akan menitipkan sesuatu sesuai dengan kemampuan. Bayangkan Bapak Ibu punya anak TK, anak SD, anak kuliahan, punya anak 3. Ya, Bapak Ibu punya uang 1000, 10.000 sama 100.000. Nah, pertanyaan saya yang 10.000 yang paling kecil ini mau dikasih ke mana nih? Ke anak TK, anak SMP, apa anak kuliah? Coba. Bapak Ibu punya uang 10.000, 5.000, 10.000 sama 100.000. Nah, uang 5.000 yang paling kecil mau dikasih ke anak yang mana? Anak TK, SMP, apa kuliah? Pasti ke anak TK. Ya. Kemudian uang yang paling besar nih 100. Ini jatahnya dan Bapak Ibu mau kasih ke siapa? Ke anak TK, SMP atau ke anak kuliahan? Ayo, yang 100.000 ke anak kuliahan. Betul nggak? Jadi yang 5.000 kita kasih ke anak TK, 10.000 ke anak SMP, 100.000 ke anak kuliahan. Itulah bentuk keadilan. Nah, Allah juga sama Bapak Ibu. Ya, Allah itu mudah bagi Allah ngasih Bapak Ibu 1 miliar. Mudah bagi Allah ngasih Bapak Ibu 10 miliar. Tapi Bapak Ibu akan dikasih oleh Allah sesuai dengan kemampuan kapasitas. Nah, di bisnis ini juga sama. Allah akan menitipkan luxury kepada Bapak Ibu ketika Bapak Ibu sudah paham sistem, Bapak Ibu sudah mumpuni training udah semua diikutin, dipelajarin, ya, flip chart udah dipelajarin, sudah paham. Maka ketika Allah nanti titipkan 1 miliar menjadi peraih luxury, Bapak Ibu sudah siap, jiwa, raga, mental, ilmu sudah siap semuanya. Ketika Bapak Ibu sudah siap semuanya, Bapak Ibu meraih luxury, maka Bapak Ibu akan mudah mengemban tanggung jawab bagi Bapak Ibu menjadi seorang leader kepada mitra-mitranya. Ya, jadi mulai hari ini pahami Bapak Ibu, pahami sistem bisnisnya. Yang ketiga adalah pahami marketing plan-nya tadi. Marketing plan itu yang paling mudah itu ada si bonus sponsor seperti apa, paling mudah itu ya. Flip chart itu apa ya? Flip chart itu yang dikasih ketika Ibu bergabung jadi mitra PT BES. Bapak Ibu yang hadir di sini udah mitra semua kan? Ini khusus training mitra ya. Kalau Bapak Ibu belum jadi PT BES, nah, silakan keluar dari sini ya. Silakan keluar dari Zoom ini. Kenapa? Gak bakal nyambung. Kenapa? Karena ini khusus yang sudah mitra. Ya, jadi flip chart itu bagi yang dikasih ketika Bapak Ibu daftar menjadi mitra PT BES. Oke, jadi marketing plan yang harus dipahami Bapak Ibu adalah bonus sponsor, bonus mingguan, bonus sponsor dari setiap mendaftarkan mitra belanja, bonus mingguan setiap ada pasangan kiri kanan, ya. Kemudian yang ketiga ada eh, ambasador, bagi hasil ambasador 1,6 bagi basic.
mulai dari New Ambassador dapat 20 juta, Star Ambassador 150 juta, Big Ambassador 500 juta, Luxury Ambassador dapat 1 miliar. Kalau Priority dapatnya 31 kali semuanya. Kemudian ada bonus bulanan. Bonus bulanan ketika Bapak Ibu sudah menjadi peringkat atau jabatannya sebagai new, ya, sebagai new entrepreneur atau new leader, gitu ya. Nah, nah, teman-teman semuanya itu semuanya ada di flip chart.